Halo, bola supporter. Ketemu lagi dengan Mister. Iseng ngobrolin misteri sepak bola. Wah, ini hari pertama puasa ya, bola supporter. Penggemar timnas Indonesia langsung mendapatkan kabar baik nih. Mungkin di saat kita lagi nyiapin makan sahur ya, ternyata satu pemain naturalisasi tambahan lagi sudah mengambil sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia. Ya, hari Senin, Selasa tengah malam lah, Senin tengah malam, Selasa dini hari mungkin ya. Nathan Chuaon sudah mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia. Artinya Nathan ini akan bisa memperkuat tim nasional Indonesia untuk menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Dan nama Nathan memang ini ya, bola supporter ya, sudah dimasukkan, dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk dua laga menghadapi Vietnam. Bersama Nathan juga ada nama-nama pemain naturalisasi baru ya, ada Jai Itses, kemudian juga ada Tom Hey, dan juga ada Ragnar Oratmangun. Nah, ini bersamaan dengan Nathan, Ragnar dan Tom itu ternyata juga sudah tiba di Indonesia, dan kemungkinan akan dikebut nih proses pengambilan sumpahnya menjadi warga negara Indonesia, dengan harapan bisa memenuhi deadline pendaftaran pemain tanggal 13 Maret ya, untuk pertandingan menghadapi Vietnam tanggal 21 dan 26. Ini waduh, ini benar-benar gercep ini PSSI ya. Benar-benar cepet-cepet pengen sat-set, pengen ngelarin proses naturalisasi dan juga mungkin proses perpindahan federasi dari pemain-pemain ini, sehingga mereka nanti bisa memperkuat tim nasional Indonesia menghadapi Vietnam. Ini luar biasa karena kita bisa melihat dalam skuad timnas Indonesia sekarang ini sudah ada 11 pemain naturalisasi, termasuk yang baru-baru ya, yang dipanggil oleh Sintayong. Ada Elkan Bagot, kemudian ada Jordi Amat, ada Sandy Walsh, kemudian siapa lagi? Justin Hubner, Jay Itses, kemudian Nathan, kemudian Mark Klok, Ivar Jenner, kemudian Tom Hey, Rafael Struijk, dan Ragnar Oratmangun. 11 pemain yang ada di skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam. Ini kalau semuanya lancar, ini jangan-jangan Sintayong bisa nurunin 11 pemain yang semuanya pemain naturalisasi. Ya memang nggak 11 ya, nggak 11 persis ya, karena paling nggak di posisi kiper itu tidak mungkin ada pemain naturalisasi, karena rencananya kan sebetulnya Martin Paes juga didatangkan untuk mengambil sumpah di tanggal 12 Maret ya, tapi ternyata berhalangan, sehingga posisi kiper dipastikan masih akan menjadi milik pemain-pemain yang asli Indonesia ya. Ada Nadeo mungkin nanti akan bermain sebagai starter. Yang jelas posisi kiper nggak akan diisi pemain naturalisasi. Tapi 10 posisi lainnya ini bisa full naturalisasi nih, bola supporter. Ya, kita lihat di back tengah kalau misalnya pakai formasi 3-5-2 misalnya ya. Di back tengah itu ada Jordi Amat, ada Elkan Bagot, sama Justin Hubner. Kemudian Jay Itses juga bisa di situ, tapi Jay Itses ini kan juga bisa maju ke tengah ya, menjadi gelandang bertahan. Kemudian di back sayap kanan ada Sandy Walsh. Di back sayap kiri sekarang ada Nathan sekarang yang kelihatannya kemungkinan besar juga sudah bisa akan diturunkan. Kemudian di tengah selain ada Mark Klok, ada Ivar Jenner, Tom Hey juga mungkin bisa melakukan debutnya ya, bersama dengan Itses nanti, siapa nanti yang akan dipilih. Kemudian di depan ada Rafael Struijk dan juga ada Ragnar Oratmangun. Ini posisi asli mereka sebetulnya winger ya, tapi Mister bilang sih mereka bisa digeser lah menjadi penyerang tengah. Itu bayangin. Jadi kita ada kemungkinan melihat timnas Indonesia saat menghadapi Vietnam nanti akan nyaris full naturalisasi, kecuali di posisi kiper. Ini sangat memungkinkan kalau melihat posisi-posisi pemain yang dipanggil oleh Sintayong. Nah, gimana nih? Ya mudah-mudahan sih ya, kalau Mister berharap apapun itu pemain-pemain naturalisasi ini bisa memberikan warna baru buat tim nasional Indonesia, bisa membuat tim nasional Indonesia tampil baik ya. Karena kita butuh kemenangan. Kita butuh kemenangan bukan cuma nanti di pertemuan pertama di Senayan, tapi juga mungkin di Ho Chi Minh City nanti ketika di leg kedua menghadapi Vietnam. Kita butuh menang. Karena kita melakukan start dengan tidak begitu baik ya di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita kalah telak dari Irak, kemudian cuma bermain imbang dengan Filipina. Jadi mutlak kita butuh kemenangan
2 kemenangan di bulan ini di lanjutan kualifikasi kalau kita masih pingin lolos ke putaran ketiga. Dan kalau melihat bagaimana pencapaian kita di Piala Asia kemarin ya mudah-mudahan Ilmister berharap impact dari pemain-pemain naturalisasi ini sama seperti di Piala Asia kemarin. Jadi mereka bisa memberikan tambahan kekuatan, menjadi tambahan kekuatan yang baik ya buat tim nasional Indonesia dan bisa memenuhi target mengalahkan Vietnam. Vietnam udah ketar-ketir kok. Mereka di media-medianya itu udah menyebut-nyebut takut gitu ya dengan komposisi tim nasional Indonesia sekarang dengan banyaknya pemain naturalisasi. Ya memang kalau full nanti naturalisasi ini semuanya main sebagai starter pasti ada pro kontra ya. Ada yang pastinya mendukung tapi pasti juga akan bersikap kontra karena ya jelas jatah main untuk pemain-pemain yang asli Indonesia mungkin akan berkurang dengan pemain-pemain naturalisasi ini. Tapi tentu saja kita berharap ya apapun pilihan nanti Sintayong dan PSSI nanti ya kita tentu berharap yang terbaik lah. Kalau dengan pemain full naturalisasi bisa 2 kali mengalahkan Vietnam, ya Ilmister sih oke-oke aja. Kita bayangin kita selama ini agak susah gitu ya ngalahin Vietnam dimanapun di ajang apapun kayak ini lawan yang musuh bebuyutan kita yang susah banget dikalahin, tapi kemarin di Piala Asia kita udah bisa ngalahin 1-0. Itu kemenangan pertama Sintayong tuh selama menangani tim nasional Indonesia ketika menghadapi Vietnam. Nah, mudah-mudahan itu berlanjut dan kita bisa melalui kualifikasi di bulan Maret ini dengan senyuman. Ini buat ini ya, kado bulan Ramadan. Oke, bola supporter, kita tunggu nanti apa yang akan dilakukan Sintayong kepada tim nasional Indonesia dengan skuadnya sekarang. Apakah betul dia akan menurunkan pemain yang full naturalisasi nanti, starternya banyak pemain naturalisasi ketika menghadapi Vietnam? Kasih komentar ya, bola supporter suka melihat tim yang full naturalisasi atau di mix gitu, mungkin punya ide bagaimana formasinya nanti yang akan dimainkan untuk menghadapi Vietnam. Silakan kasih komentar. Dan Ilmister juga ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga lancar semua, dipenuhi berkah semua. Kita sehat-sehat terus dan kita nantikan pertandingan tim nasional Indonesia menghadapi Vietnam tanggal 21 dan 26 Maret mendatang. Sukses Garuda!